yang menjadi keteladanan termasuk kita semua. Nanti dalam bacaan ini sangat menunjukkan bagaimana kita sedang berdamai saudara Elizabeth yang tak kalah iman itu. Dan disitu ada suasana hati yang dialami kedua. Bahagia itu sampai di dalam rahim ibu Elizabeth menjaga kedua saudara percintaan yang saudara-saudari yang terkasih, semoga waktu juga Maria ini membuat hati kita semakin memiliki keterbukaan akan kehadiran Tuhan. Namun menyadari atas perjalanan kehidupan harian kita yang kita lakukan, awal bangun tidur sampai malam hari ini, mungkin tanpa kita sadari kita jatuh ke dalam dosa. Maka supaya kita semakin layak dan pantas di hadapan Tuhan, mari kita hening sejenak. Kita nanti dapat menjelaskan Allah atas segala kesalahan, kelemahan kita dan dosa-dosa kita. Sadar akan kekurangan dan dosa kita, maka marilah kita nyatakan rasa sesal dan tobat kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan yang lalai. Saya berdosa, saya berdosa, saya berdosa. Saya berdosa mohon kepada para bapak dan orang dan pada saudara sekalian, supaya selamat bersama Allah kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas segala karunia-Mu. Terlebih pada kesempatan malam hari ini, kami dapat berkumpul untuk menerima sapari patung Bunda Maria Regina yang kami letakkan di meja altar ini. Semoga berkat peristiwa sapari pun patung Bunda Maria Regina ini, iman kami semakin dikuatkan dan kami semakin rajin untuk mendaraskan doa-doa devosi kepada Bunda Maria, supaya kami lebih menghayati kehidupan putra-Mu yang telah menebus segala dosa kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita membuka hati untuk menerima sabda Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Bacaan diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan 16b. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang
menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu tanggung. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari-hari itu, Maria bersiap-siap untuk segera pergi ke daerah pegunungan, ke suatu kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam dari Maria,
dalam kandungannya melompat, dan Elisabet pun dipenuhi Roh Kudus. Kemudian Elisabet berseru dengan suara keras, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah kandunganmu. Siapakah aku ini, sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Sungguh, ketika suara salammu sampai ke telingaku, anak dalam kandunganku melompat karena sukacita." Berbahagialah dia yang percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan digenapi. Demikianlah sabda Tuhan.